kali ini kita akan bahas tentang tahap lanjutannya. Jadi kita mau bahas tentang analisis jalur atau pathway. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang moderated regression and path analysis. Jadi gampangannya itu di moderated regression atau path analysis ini kita memasukkan satu variabel tambahan, yakni merupakan variabel perantara atau variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi kalau kita lihat nomor satu ini, kedua variabel independen saling mempengaruhi dan kita ingin lihat masing-masing pengaruh variabel independen juga terhadap variabel dependen. Nah, kemudian yang kedua ini ada variabel mediasi, di mana variabel independen ini terserah sih teman-teman. Ada yang bikin variabel mediasinya itu sebagai Y, ada juga yang tetap variabel eh, yang dipengaruhinya itu jadi Y dan mediasinya jadi Z atau jadi M. Nah, kalau di sini contoh nomor 2 ini model mediasinya dia bikin variabel X berpengaruh secara langsung terhadap variabel Y berpengaruh secara langsung terhadap variabel Z. Dengan kata lain, variabel X ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Z. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 dikombin itu jadinya nomor 3. Jadi variabel independen dilihat pengaruhnya terhadap variabel perantara atau mediasi. Kemudian kedua variabel ini dilihat pengaruh langsungnya terhadap variabel yang dipengaruhi. Dan seterusnya masih banyak banget mode atau tipe-tipe jalur model dari moderated regression ini. Nah, kalau kita langsung lanjut ke contoh aja, di sini kita ada tiga buah variabel, yaitu liquidity, suku bunga, dan harga obligasi. Di sini dikatakan kita punya 15 sampel untuk diteliti. Yang ingin diketahui adalah likuiditas secara tidak langsung mempengaruhi harga obligasi melalui suku bunga. Berarti di sini ada kata-kata likuiditas secara tidak langsung mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah harga obligasi, sehingga harga obligasi di sini merupakan variabel yang dipengaruhi atau dependent variable. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah liquidity, sehingga liquidity di sini merupakan variabel yang independen atau variabel yang mempengaruhi. Melalui variabel apakah likuiditas dapat dikatakan mempengaruhi obligasi? Di sini kita melalui suku bunga, sehingga suku bunga dapat dikatakan sebagai variabel mediasi atau variabel mediator. Kita langsung aja buka SPSS-nya. Untuk cara input variabel mungkin teman-teman sudah paham karena kita sering melakukannya dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita langsung lanjut aja ke tahapan dan interpretasinya. Nah, jadi kalau di sini kita akan melakukan 2 kali regresi ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, nanti akan saya tampilkan kenapa kita akan melakukan 2 kali regresi. Nah, tapi di sini kita lihat dulu untuk hipotesis pertama ini kita ingin melihat pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung dari variabel X terhadap variabel Y. Jadi di sini kita lakukan regresi biasa aja, jadi analyze, regression, and linear. Kita langsung masukin variabel Y-nya ke dalam. Tadi kan meskipun yang ditanya hanya variabel X, tapi kita juga buat X dan M, karena nanti di hipotesis 3 kita akan kembali menggunakan data ini. Ini kemudian kita langsung klik OK aja. Nah, sebelum kita masuk ke interpretasi, di sini kita langsung lakukan sekali lagi, karena kan kita punya table itu atau grafik jadinya seperti ini ya. Variabel X, kemudian ada variabel Y, kemudian ada yang namanya, variabel M dulu ya. Karena kita pakainya XMY, variabel M, mediasi, dan ada variabel Y, atau variabel yang dipengaruhi. Untuk melihat pengaruh langsung, kita bisa langsung lihat pengaruh langsung dari variabel X terhadap variabel Y itu seperti apa yang barusan kita lakukan. Variabel langsung juga bisa kita lihat dari M ke Y langsung. Nah, ini tadi barusan kita lakukan yang pertama. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat pengaruh dari X terhadap M.
Apakah ada pengaruhnya dari X terhadap M? Kalau di sini ada pengaruh ataupun tidak, nanti kita akan ujikan lagi apakah pengaruh dari si variabel mediasi ini tepat, atau dengan kata lain, apakah variabel mediasi ini benar-benar bisa memerantarai hubungan antara si X terhadap si Y. Jadi kita mau lihat, nanti kita harus cross-check lagi apakah benar variabel M ini, mediasi ini merupakan variabel mediasi yang tepat untuk menghubungkan si variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi karena tadi kita sudah melakukan regresi dari X, M terhadap Y, sekarang kita mau mengembalikan variabel Y dan variabel M-nya, kemudian variabel M-nya kita masukkan ke dependent. Kita klik OK. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya sudah muncul banyak tabel, teman-teman jangan bingung karena kita bisa menginterpretasikan dari bagian dependent variabelnya. Kalau di sini teman-teman lihat, bagian dependent variable yang pertama kita lakukan adalah harga obligasi. Ini adalah variabel Y kita. Nah, kalau yang kedua kita lakukan tadi, itu bagian dependent variabelnya adalah suku bunga. Karena tadi kita sudah pindahkan ya teman-teman. Jadi, untuk menginterpretasikannya pun nanti jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah. Jadi, kita sesuaikan dengan instruktur yang ada di pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke interpretasinya. PPT-nya sudah saya copy juga. Nah, di sini dikatakan hipotesis 0 itu variabel X tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel Y, sedangkan hipotesis alternatifnya variabel X berpengaruh secara langsung terhadap variabel Y. Berarti kalau kita lihat tadi, variabel X-nya kan sih likuiditas. Berarti yang kita interpretasi pertama adalah yang bagian likuiditas aja, yang suku bunganya dibiarin dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai SIK yang diperoleh lebih besar daripada 0,05, sehingga yang diterima adalah hipotesis 0. Karena hipotesis 0 yang diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap variabel Y. Oh, karena dia tidak memiliki pengaruh secara langsung, berarti kita memerlukan yang namanya variabel mediasi, sehingga kita memilih variabel suku bunga sebagai variabel mediasi, yang nantinya tetap harus kita cross-check apakah variabel mediasi ini benar-benar variabel yang tepat untuk memediasi variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini yang tadi kita lakukan, dependennya kita ubah ke suku bunga dan independennya liquidity. Ini untuk melihat pengaruh secara tidak langsung, X terhadap Z. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini, variabel likuiditas terhadap variabel suku bunga, jadi kita jangan sampai salah dependen variabelnya ya, teman-teman. Nah, jadi variabel likuiditas terhadap variabel suku bunga, ternyata nilai SIK yang diperoleh juga lebih besar daripada 0,05. Sehingga hipotesis 0 yang diterima yang menyatakan bahwa variabel X atau likuiditas ini tidak berpengaruh terhadap variabel Z. Tapi kita harus lihat lagi untuk variabel Z-nya bagaimana. Nah, untuk melihat variabel Z langsung terhadap variabel Y, kita kembali ke tabel yang pertama tadi. Di sini kita ingin melihat pengaruh dari si variabel mediasi terhadap variabel independen kita. Jadi kita langsung lihat aja ke yang variabel mediasi atau suku bunganya dengan dependen harga obligasi, dependen variabelnya. Kita lihat, oh ternyata nilai signifikansinya juga tetap lebih besar daripada 0,05. Yang artinya yang diterima adalah si hipotesis 0. Berarti variabel Z suku bunga tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, sampai sini kita tahu bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel Y. Seperti ini. Variabel X juga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Z. Dan variabel Z juga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi sebenarnya kalau ketiganya sudah seperti ini, kita sudah bisa simpulkan bahwa si variabel Z ini bukanlah variabel mediasi yang tepat. Tapi ketika misalnya hasil kita itu nanti ada variabel, ternyata di antara ketiga uji ini ada yang tepat, ada yang memiliki pengaruh signifikan, kita harus melakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah kita bisa membandingkan nilai dari standardized coefficient betanya, atau yang kedua nanti kita akan lakukan dengan pengujian Sobel. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu ya teman-teman. Kita ada 3 buah variabel tadi, X, M, dan Y. Terus untuk masing-masing pengaruh ini kita lihat yang bagian standardized coefficient betanya.
Oke, di sini yang pertama kita lihat untuk variabel dependent suku bunga, berarti dari X terhadap Z. Di sini nilainya adalah 0,268, sehingga kita masukkan ke sini 0,268. Kemudian yang dependent variabelnya harga obligasi ada dua, yaitu likuiditas dan suku bunga. Dari likuiditas ke harga obligasi adalah negatif 0,255. Oke, udah kita masukkan juga negatif 0,255. Yang kemudian dari suku bunga terhadap harga obligasi adalah negatif 0,181. Di sini udah kita masukkan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari nilai-nilai dari standardized coefficient beta ini? Nilai-nilai inilah yang akan kita pakai untuk membandingkan yang pertama nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi kita ingin lihat apakah yang lebih besar adalah pengaruh langsung ataukah pengaruh tidak langsung yang lebih besar. Oke, karena ketika pengaruh langsung yang lebih besar, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung pada variabel bebas dari likuiditas terhadap variabel terikat melalui variabel intervening. Itu apabila pengaruh langsungnya lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Nah, tapi apabila pengaruh langsungnya lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, nanti kita bisa lihat, bisa mengatakan bahwa terdapat pengaruh secara tidak langsung dari variabel X terhadap variabel Y melalui variabel M. Nah, mungkin sekarang teman-teman cukup bingung, apa sih maksud dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung? Nah, di sini kita sudah bisa melakukan perhitungannya. Kalau pengaruh langsung itu, ini sebentar saya copy dulu biar kita tidak bingung. Oke, kita bawa ke sini ya, teman-teman. Nanti kita hapus. Oke, sebentar. Nah, kalau pengaruh langsung itu dari variabel X terhadap variabel Y, nilainya adalah negatif 0,255 yang diabsolutkan. Jadi nilainya 0,255. Kalau dari pengaruh tidak langsung, itu dari variabel X ke M berapa, dan variabel M ke Y, itu nilainya berapa. Jadi kita lihat dulu di sini, dari variabel X ke M dikali dengan variabel M ke Y. Ini yang benar ya, teman-teman. Kita lihat nilainya berapa. Dari variabel X ke M, itu ada 0,268 di sini. Kemudian dari M ke Y itu ada negatif 0,181, sehingga hasil perkaliannya menjadi negatif 0,0485 yang diabsolutkan menjadi 0,0485. Nah, di sini karena kita lihat pengaruh langsungnya lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, sehingga yang diterima adalah hipotesis 0. Di sini kan pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Karena hipotesis 0 yang diterima, interpretasinya menjadi tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung pada variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi atau intervening. Nah, cara seperti ini boleh kita lakukan, tapi biasanya beberapa dosen dalam penelitian itu lebih suka menggunakan metode Sobel. Nah, adapun rumus dari metode Sobel itu seperti ini. SAB itu merupakan nilai dari akar kuadrat dari B kuadrat dikalikan dengan SA kuadrat ditambah dengan bla 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 bla, dan teman-teman bisa lihat di sini. Nilai SAB ini akan kita pakai untuk menentukan nilai Z. Nah, nanti nilai Z-nya itu yang akan kita pakai untuk kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Apakah dia merupakan variabel intervening yang tepat atau tidak. Nah, sekarang kita buka dulu Excel-nya untuk mempermudah kita dalam interpretasi. Oke, ini kita pindahin dulu. Nah, untuk uji Sobel itu kita ada rumus dari SAB sama dengan bla 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 nilai kuadrat ini, di mana SAB itu merupakan besarnya standar error pengaruh tidak langsung. Ini yang akan kita cari. A itu merupakan jalur variabel independen dengan variabel mediasi. Berarti tadi kita tahu jalur variabel independen X terhadap Z itu adalah sebesar, kita buka lagi PPT-nya. Saya sudah tidak hafal di sini. Nah, di sini
ada 0,268 dari X terhadap Z. Oh maaf, kita lihatnya yang unstandardized coefficient sekarang. Kalau yang tadi kita pakai standardized coefficient, sekarang kita pakainya yang unstandardized coefficient. Jadi di sini kita mau isi-isi dulu ya teman-teman dari AB, A, B-nya apa, SA, dan SB-nya apa. Jadi kalau A, jalur variabel independen X terhadap Z, di sini kita lihat likuiditas, variabel dependennya suku bunga, kita lihat di bagian unstandardized coefficient-nya. Yang nilai betanya, berarti nilainya adalah, nilai A-nya adalah 0,216. Jadi kita inputkan di sini untuk nilai A-nya 0,216. Oke, kalau yang B-nya jalur variabel mediasi Z terhadap variabel dependen. Berarti kita lihat di tabel sebelahnya. Nah, di tabel yang bagian sini. Tapi kita lihat yang negatif 563,930. Karena kita dari variabel Z, suku bunga terhadap variabel Y. Nah, kemudian standar error koefisien A itu berarti dari variabel X terhadap variabel Z. Di sini standar errornya 0,215. Yang bawah ini. Sebentar, penanya. Yang bawah ini. Begitu juga untuk yang standar error koefisien B. Itu kita tinggal lihat dari yang sini. Dari suku bunga. 873. Oke, semua nilainya kita sudah dapat. Sekarang kita bisa langsung lanjut ke perhitungan. Tadi 0,216, 563 diabsolutkan. Tidak usah diabsolutkan juga tidak apa-apa sih sebenarnya, karena nanti akan dikuadratkan juga, yang mana nanti hasilnya juga akan menjadi positif kalau nilai yang akan dikuadratkan itu adalah negatif. Nah, jadi kita hitung dulu satu-satu nilai dari B kuadratnya itu berapa. Nilai dari B kuadratnya adalah 317.408, nilai dari SB kuadratnya berapa, A kuadratnya berapa, dan SA kuadratnya berapa. Ini kita isikan dulu. Kemudian kita tambahkan nilai A kali B. Kedua nilai ini kita kalikan. Nah, kita sudah bisa masuk ke perhitungan SAB. Oke, jadi perhitungan SAB adalah akar kuadrat atau SQRT dari B kuadrat dikalikan dengan SA kuadrat. Kan kalau B kuadrat kalinya SA kuadrat ya teman-teman. Kemudian ditambahkan dengan SB kuadrat yang dikalikan dengan A kuadrat. Yang dikalikan dengan nilai dari, sorry. Oke, sebentar. Kita bawa rumusnya aja dulu ke sini karena sedikit pusing kalau rumusnya nggak dibawa. Nah, kita taruh di sini. Nah, jadi rumusnya adalah akar kuadrat dari B kuadrat atau B square ini dikalikan dengan SA kuadrat, kemudian ditambah dengan nilai dari A kuadrat yang dikalikan dengan SB kuadrat di sini, dijumlahkan dengan nilai SA kuadrat dan SB kuadrat. SB kuadrat dan SA kuadrat. Nah, sehingga nilai yang kita peroleh adalah seperti ini. Untuk nilai SAB-nya jadi 292,538. Sehingga kita bisa langsung menghitung nilai Z, yaitu dengan cara AB dibagikan dengan SAB. Nilai AB kita tadi 121 dibagikan dengan nilai SAB. Nah, sehingga nilai dari uji sobel ini kita peroleh sebesar 0,415, yang mana nilai ini lebih kecil daripada nilai Z hitung. Di sini belum ada ya nilai Z hitungnya. Nah, nilai Z hitung itu sebesar 1,96. Jadi kita akan membandingkan nilai ini terhadap nilai ini. Nah, kalau nilai Z hitungnya lebih besar daripada 1,96, lebih besar daripada yang tabel, kita bisa katakan bahwa variabel Z di sini merupakan variabel mediasi yang tepat. Nah, karena nilai dari variabel Z ini lebih kecil daripada nilai dari Z hitung kita, sehingga kita bisa katakan bahwa suku bunga bukanlah, di sini kurang ya, suku bunga bukanlah variabel mediasi yang tepat untuk memerantarai
pengaruh secara tidak langsung dari variabel likuiditas atau X terhadap variabel harga obligasi atau di sini Y. Seperti itu teman-teman untuk menginterpretasikannya. Nah, kita masih ada satu tahapan terakhir. Ini nanti juga akan saya kirimkan. Terapin dulu. Oke, satu tahapan terakhir kita adalah menyusun persamaan regresinya. Nah, karena kita sudah dapat tabel-tabel koefisien ini, kita akan pakai lagi nilai unstandardized betanya untuk menyusun si ini, persamaannya. Nah, jadi persamaannya itu yang pertama nilai Y bisa diperoleh dari nilai konstanta yang ditambahkan dengan koefisien 1 dari X dan koefisien 2 dari variabel Z. Kemudian untuk mengetahui nilai Z-nya ini bisa diperoleh dari nilai konstanta yang ditambahkan dengan koefisien 3 dari nilai X. Jadi kalau teman-teman bingung, yang pertama ini kita bisa ambil nilai konstantanya itu dari tabel koefisien yang dependent variabelnya adalah Y atau dependent variabelnya adalah harga obligasi. Karena di situ ada pengaruh dari X sebesar B1 dan ada pengaruh dari Z sebesar B2. Nah, kalau untuk Z itu kita ambil nilai konstantanya dari hasil pengujian regresi yang dependent variabelnya adalah suku bunga atau dependent variabelnya si variabel Z ini. Nah, nanti kan di dalam situ ada pengaruh yang diberikan dari X sebesar koefisien 3 ini. Sehingga tinggal kita susun dalam bentuk persamaan. Persamaannya menjadi Y sama dengan 5.690 dikurangi 0,255X, karena ini merupakan nilai dari koefisiennya 0,255X, dikurang dengan 0,181Z. Z ini ya dari X, nilai koefisiennya ini ya dari Z ke X, maaf dari Z ke Y. Sedangkan kalau yang 0,255 ya dari X ke Y. Nah, sedangkan nilai Z itu diperoleh dari nilai konstantanya 1,994 ditambah dengan 0,268. Ini ya dari variabel X terhadap variabel Z-nya, bukan variabel Y-nya lagi. Karena di sini kita ingin mencari nilai Y. Nilai Z. Kalau ingin mencari nilai Y, kita pakai yang arah panahnya menuju ke Y. Kalau kita mau mencari nilai Z, kita pakai yang arah panahnya mau menuju ke Z. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih teman-teman untuk variabel mediasi ini, cuma memang perlu dilakukan regresi berulang aja. Jadi kalau semakin banyak variabel mediasinya, biasanya ada yang pakai sampai 2. Nah, itu juga nanti perlakuannya akan berulang sebanyak 2 kali karena jadi 3 kali karena ini ada tambahan satu variabel mediasi, jadi regresinya kita lakukan berulang sebanyak 2 kali. Tapi untuk basicnya masih sama aja, untuk uji prasyaratnya juga masih sama, normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi itu masih sama semua. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai. Saya izin untuk stop share screen. Nanti untuk PPT dan juga untuk Excel-nya akan saya share ke Kanadira supaya bisa dibantu untuk share ke teman-teman semua. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung komen aja. Atau kalau nggak mau tanya di sini, di grup juga nggak apa-apa, atau di personal chat juga boleh. Link presensi sudah dikirim oleh Kanadira di kolom chat. Buat teman-teman jangan lupa untuk isi link presensinya ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.